Bayangkan dan rasakan uangnya udah tersedia untuk membayarnya. Bayangkan dan rasakan sudah beres. Iya Bayangkan teh. udah ada. Rasa bahagia membayangkan itulah yang mendatangkan uang masuk ke kantong kita. Iya teh. Mendatangkan untuk kelimpahan kebuka. Dan rasanya hati kita tuh bahagia sekali, nyaman sekali. Sending love dilakukan malam hari. Dan pada saat sending love, kita kok rasanya bahagia banget ya. Bahagia yang datangnya dari dalam, bukan dari luar. Karena kelimpahan itu adanya di dalam. Dan sending love selesai. Sending love to universe selesai. Materinya selesai. Silahkan ada pertanyaan. Teh mau nanya teh. Boleh. Mau bertanya teh. Boleh. Yang Mari, Teh, bertanya mau nanya. raise hand Mau dulu nanya, boleh Teh. nggak? Raise hand, terus nanti aku pilih. Sekarang yang nanya siapa nih yang mau nanya? Mau tanya. Boleh, Agi, open mic dulu Yang Agi. mana sih, Ay? Raise hand. Kalau mau nanya raise hand. Agi, gimana Gi? Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam. Apa kabar? Ya, baik. Gimana? Ya, salam kenal ya Teh Febi ya. Aku ngikutin YouTube-nya, Masya Allah. Aku tergerak hati untuk ikut. Tadinya itu penuh, tapi Alhamdulillah Allah kasih kesempatan untuk ketemu Teh Febi di sini. Ya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Iya Teh Febi, aku ini sebenarnya kemarin udah ngikutin Teh Febi, tapi ada aja ya ujiannya dan cobaan untuk menjadi lebih baik gitu Teh Febi. Dan ini aku ngerasain down Teh Febi. Oke. Ya. Tadinya aku mau langsung belajar ya, ternyata bibi aku nggak datang, jadi aku kagok sama bayiku sendiri umur 7 bulan. Jadi aku hampir agak nggak fokus gitu Teh. Cuman aku harus belajar sampai bisa ada awan putih, dan awan putih itu tadi, awan hitam itu tadi nggak mau keluar Teh. Oke. Dia masih dikelilingin terus, ya udah aku peluk, aku bilang I love you, udah ya, jangan ada lagi di sini, please, udah kamu keluar dengan sendirinya. Akhirnya dia keluar sendiri Teh, awan hitam itu. Pokoknya sampai harus bisa gitu kan. Cuman aku bertolak belakang dengan apa yang terjadi sekarang gitu Teh. Aku tuh ada kekhawatiran. Jadi dalam tentang agama juga ya, fikih ya, menjalani berumah tangga gitu, aku ada ketakutan. Sedangkan aku juga nggak tahu nih Allah ini nguji aku itu sebenarnya ini baik apa enggak sih. Jadi aku belum dapet sinyal itu, tapi setiap dapet sinyal itu dia tuh baik buat aku gitu loh. Agi gini. Gimana? Nggak ada cerita ujian sebenarnya. Nggak ada cerita ujian. Jadi pada saat tubuh kamu menggetarkan ketakutan, kebingungan, kekhawatiran, tubuh kamu melepaskan energi ketakutan, lalu ada hukum semesta seperti cermin, dia memantulkan kembali apa yang kamu lepaskan secara rasa. Jadi pada saat kamu ada ketakutan, kekhawatiran ini tuh energi yang selalu menyala di bawah sadar kamu dari sejak kamu kecil. Coba kamu flashback, ketakutan, kekhawatiran, kesalahan, keresahan, kebingungan, kesedihan. Pertama kali kamu rasakan itu 5 tahun ke bawah ada nggak? Ada sih, selalu diancam. Nah, itu dulu yang harus kamu duduk sama emosi itu. Mau kamu pegangin terus, rasa nggak enak, khawatir itu atau lepas dulu? Ancam dan dituntut untuk seperti yang dimau. Nah, rasa-rasa itu kan di sekarang nggak kejadian, Gi. Itu hanya memori cerita dulu. Itu mau kamu pegangin terus atau mau kamu lepas? Sebenarnya sih udah aku lepas, tapi dikarenakan ada fikih agama, ternyata itu nggak bertolak belakang gitu Bun. Gimana ya? Bukan realitanya, rasa. Oh, rasanya ya. Rasa ketakutannya, rasa kekhawatirannya itu mau kamu pegangin terus atau mau dilepas? Balik lagi ke bab 1, kamu itu siapa, Anggi? Kamu siapa? Aku adalah percikan ruh semesta. Kamu adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Kamu bukan tubuh, kamu bukan emosi, kamu bukan pikiran.
Kalau kamu masih terus berfokus pada aku adalah tubuh, aku adalah emosi, aku adalah pikiran, itu akan selamanya penderitaan, pasti. Tapi kalau kamu terbuka pada sebuah fakta, kamu geser fokus kamu, bahwa sejatinya aku adalah bukan tubuh, bukan pikiran, bukan emosi, akulah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Kamu mulai abaikan realita, fokus sama rilis aja. Rilisnya itu rilis rasa emosi kamu. Peristiwanya kamu meremin aja peristiwanya. Tapi kalau misalnya realitanya itu gimana ya? Ini misalnya soal ini ya Bun ya. Realita itu tergantung dari bagasi emosi kamu, karena realita di layar ini dia kan datangnya dari laptop kamu sayang. Seringnya nolak Teh. Realita yang di sini ini kan datangnya kan dari daleman kamu sayang. Realita ini nggak akan berubah selama daleman kamu ada. Kamu pegang sebel marah. Nah, kesel sebel marahnya, izinkan kamu mundur satu langkah sebagai kesadaran, sebagai percikannya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Kamu mundur dulu satu langkah. Ya. Tidak jadi emosi itu. Izinkan untuk dilepas. Mau dipegangin terus atau mau dilepas? Sebenarnya alhamdulillah kemarin udah dilepas. Cuman ternyata pas aku mendalami lagi ternyata belum, karena aku masih agak bingung ini sebenarnya aku tuh di fase yang seperti apa sih, yang Allah ridhoi itu seperti apa. Jadi aku tuh lagi masih melihat Allah itu meridhoi. Pusing-pusing sayang, nggak perlu pusing-pusing. Kamu di fase mana, ini gimana, pusing-pusing. Dia yang fase Allah seperti itu ridhoi, bingung Bon. yang Allah ridhoi adalah wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kalau jiwa kamu belum tenang, kamu masih harus rilis. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, itulah yang diridhoi. Yang Kalau rilis kamu, yang dilepasin itu ya Bun ya. kamu masih harus rilis. Nanti kan ini kalau misalnya dapat rekaman ya dari ngaji Roso ya. Kamu ulang lagi. Umur Baik. kamu berapa sekarang, Say? Umur kamu berapa? 36. 36 tahun. Kamu kalau nyapu di rumah tiap hari nggak? Iya. Terus bagasi emosi kamu dibersihin tiap hari apa enggak? Bagasi emosi aku lebih sering ngaji, zikir, sama berterima kasih sama Allah sih Bun. Ya doa itu. Kenyataannya itu nggak ngelepas bagasi emosi kamu loh. Kayaknya melepaskan emosi yang masih belum menerima itu belum sering. Nah, masih aja. Coba teman-teman di foto ya ini ya. Cara rilis di foto dulu. Caranya gini. Open mic boleh? Ya, halo Teh. Hai. Terima kasih Teteh, hai. Halo sayang. Gimana? Ada pertanyaan apa, Say? Udah ngikutin rilisnya? Ya. Udah Teh. Sebenarnya saya udah praktek berkali-kali ya dari YouTube Teteh gitu. Ya. Nah, ketika saya kan kejadian yang menimpa saya tuh, saya sering kali kena tipu ya. Entah itu di bisnis atau di pertemanan gitu, yang pinjam uang gitu ya. Itu berulang-ulang Teh. Dari tahun 2017 sampai sekarang berulang-ulang dengan nominal yang ada yang 3 digit, ada yang 2 digit gitu. Jadi saya kesel gitu ya. Nah kemudian saya udah memaafkan semuanya Teh tuh ya. Seperti misalnya saya lapor polisi, yang besar-besar saya lapor polisi gitu. Terus tidak ada tindak lanjut. Akhirnya ya udah, dalam hati saya memaafkan mereka. Yang penting sayanya aja lah, punya banyak duit misalnya gitu ya Teh. Saya seperti itu prinsipnya saat ini gitu. Tapi kemudian saya kan komunikasi terus tuh sama orang-orang yang nipu saya tuh, komunikasi terus gitu. Nah ketika komunikasi, ya mereka kan emang nggak bisa mengembalikan ya yang uang-uang itu. Nah bagaimana caranya menghadapi mereka di posisi kita sudah mengikhlaskan? Apakah
kita membiarkan mereka nggak perlu bayar atau bagaimana Teh? Iya. Memaafkan itu sama sih nggak sih dengan membiarkan mereka nggak perlu bertanggung jawab gitu? Itu Teh. Ya, memaafkan nggak sama dengan membiarkan mereka nggak bertanggung jawab. Prosesnya kalau mau jalanin aja, nggak apa-apa. Tapi yang paling penting Mbak Laila tahu dulu substansinya. Pada saat uang itu hilang ditipu, rasanya apa? Ya kesel aja sih, kesel gitu. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Sedih juga kita udah capek-capek ikhtiar membangun bisnis dari nol gitu kan. Tunggu 2 judul ini. Itu kan kejadian di sekarang ya? Ya. Yang perlu berapa tahun lalu dan sekarang terus berulang dengan orang yang berbeda. Itu looping lah namanya. Terjadi lagi itu looping kan namanya. Iya. Ya. Yang harus Mbak Lela tahu adalah ini akarnya dari mana. Coba flashback ke masa kecil Mbak Lela. Pernah nggak ada kejadian yang bikin Mbak Lela kesel? Misalnya Mbak Lela dikasih uang sama orang tua waktu kecil ya, 5 tahun, 10 tahun ke bawah. Misalnya dikasih uang THR, lalu uangnya dipegang mama, terus nggak dikasihin ke Mbak Lela, misal. Ada nggak peristiwa kayak gitu di masa kecil? Akarnya dari mana? Pasti ada akarnya di masa kecil. Ada nggak? Kalau soal uang nggak ada sih Teh. Tapi kalau masa kecil sedih ada gitu. Datangnya dari mana? Pada kapan? Pada saat kapan? Ya misalkan kayak kalau kecewa lagi kecil sedih itu ada. Misalkan ibunda kan orang sibuk, aktif. Nah, waktu kecil saya sering kali kesel kalau ditinggal ibunda gitu. Saya masih ingat waktu kecil kayak gitu. Dibohongin, lagi tidur tiba-tiba pergi gitu, nggak ngomong nggak apa tuh. Terus saya meronta-ronta nangis, itu masa kecil saya ingat. Kayak gitu. Berarti akarnya tuh dari sini. Rasa kesel sama rasa dibohonginnya sama rasa ditipu sekarang rasanya sama kan, kesel? Iya sama sih. Itulah looping namanya. Jadi sekarang cerita masa kecil kamu yang kesel, bohong. Saat itu kan orang tua bohong, kamu nggak bisa terima, belum diikhlasin. Ini mau kamu pegangin terus atau mau dilepas? Ini masih nyala ini di bawah sadar. Kalau kamu nggak lepas masa kecil kamu pernah punya peristiwa ini, kamu nggak ikhlasin, kamu nggak lepasin, kamu nggak alirin, ini masih akan terus terjadi lagi sampai tahun-tahun berikutnya juga masih akan terus nyala. Sekarang Mbak Lela, selama Ibu Mbak Lela dibohongin, boleh nggak diizinkan untuk disambut dan diterima? Terima. Boleh Teh. Kehidupan kamu. Sekarang izinkan kamu ikhlasin semua peristiwa itu, boleh nggak? Boleh Teh. Sekarang izinkan untuk kamu maafkan orang-orang di balik peristiwa itu. Mama kamu maafin, boleh nggak? Boleh. Saya udah memaafkan sih Teh semua kejadian. Dari kecil sampai dewasa. Itu presisi yang ini buktinya masih terjadi penipuannya atau dibohonginnya. Kalau di dalam realita masih nggak enak, masih terjadi, itu sama dengan bagasi emosinya masih nyala terus sayangku. Sampai hidup kamu tuh nyaman, enak, nggak ada kendala apa-apa, itu udah nggak ada bagasi. Tapi kalau masih nggak nyaman, kenapa begini, kenapa begitu, nggak perlu nyalahin orang sebenarnya. Si orang-orang yang nipu kamu ini kan realita di layar, datangnya dari mana? Bukannya datangnya dari laptop kamu ya? Bener kan? Iya. Kan ada layar, ada orang-orang. Kalau di laptop ada gambar Lela sama Feby lagi senyum, muncul apa di layar? Aku sama Teteh senyum. Kalau di layar nggak ada apa-apa, muncul nggak di layar? Nggak ada. Nggak ada. Artinya gambar aku lagi senyum itu kan di layar kan asalnya dari laptopnya Mbak Lela kan? Bener nggak? Iya, betul. Orang-orang yang nipu Mbak Lela di dalam realita Mbak Lela ini datangnya dia dari mana? Bukankah dari saya sendiri laptop? Iya. Jadi yang mesti dibenerin laptopnya dielap-elap, dibenerin, dibersihin, atau mau utek-utekin layar kayak Mbak Lela lagi ngaca. Di kaca ada gambar Mbak Lela ngaca, rambutnya berantakan. Mbak Lela ngelapin kacanya atau Mbak Lela nyisir? Nyisir dulu.
Yes, kayak gitu sayang. Ngurusin urusan polisi dan lain-lain itu bisa, tapi beresin dulu yang di dalam kamu. Rilis dulu, karena even kamu ngeberesin urusan itu, ini masih nyala, nanti kamu masalah sama polisinya, kamu kesal lagi sama orangnya, kamu kesal lagi sama pengacaranya, nanti ada orang baru lagi yang bikin kesel kamu. Kenapa? Akarnya nggak pernah kamu beresin. Ketangkep nggak? Iya, bukan dari sikap ya Teh ya. Ini loh sayangku. Yang tadi itu nih, yang tadi aku tanya nih kan, intinya ketika kamu ditipu kan ada kesel, ada sedih kan? Betul. Mohon izin Teh. Emosi Mohon izin ya. ini yang harus dilepas sayang, diterima, dilepas. Gitu loh. Cara Iya, rilis. Teh, mohon izin boleh saya bicara. Boleh. Saya posisi saat ini sebenarnya udah sangat-sangat bahagia ya. Saya udah nggak mau memikirkan rasa sedih atau kecewa itu udah nggak ada gitu Teh. Nah, ada yang bilang ke saya, kamu terlalu baik makanya ditipu lagi gitu Teh. Jadi saya tuh kalau ketemu orang misalnya yang butuh bantuan nggak mikir panjang. Jadi kasih lagi gitu Teh. Padahal saya tuh posisi saya saat ini udah nggak memikirkan sedih, kecewa. Alhamdulillah saya sudah punya ibaratnya ganti yang lebih baik gitu. Cuma kok ada lagi orang yang datang minta bantuan lagi tuh, saya dengan mudah ngasih lagi gitu. Karena datamu masih nyala terus. Kesel, sedih di bawah sadar, di mulut kamu bilang udah dilupain. Kenyataannya orang-orang datang. Orang-orang ini kan realita di layar. Layar ini dari mana datanya? Dari laptopmu. Tanpa sadar ya Teh ya? Tanpa sadar, rasa sedih dan kesel ini kamu lepas dulu. Nanti malam Bada Isa kamu duduk, kamu tanya ke dalam, masih ada nggak bagasi emosi yang belum aku terima dan belum aku lepas? Tolong kasih tahu aku ya Allah. Nanti keluar tuh peristiwa, lalu kamu rilis pakai cara ruang. Awan hitam keluar lewat pintu depan. Oke? Gantian yang lain. Oke Teh, makasih Teh. Sama-sama. Siapa lagi? Mbak Wiwi, boleh nggak Mbak Wiwi? Cinanya Teh. Ya boleh Mas Ardi, adik Mbak Wiwi ya. Gimana Mbak Wiwi? Teh Feby, kalau saya tuh mirip-mirip sama ibu yang tadi tuh. Kalau pas saya rilis, kan saya udah beberapa kali rilis juga ya dari channelnya Ngaji Rosso, udah praktek rilis. Itu tuh rasanya tuh waktu itu pernah lega banget gitu, plong ya. Tapi kayak di mulut tuh kayak alhamdulillah aku udah maafin semuanya gitu orang-orang yang aku sebel. Tapi kadang apa ya, kalau itu kadang suka ada ingetan lagi tuh Teh, kayak kalau ngeliat suami gitu kan ya, misalnya keselnya tuh kayak muncul lagi gitu Teh. Itu wajar apa enggak, apa harus dirilis lagi Teh? Kalau dirasa di mulut sih udah aku udah maafin gitu, udah maafin semuanya gitu. Waktu itu pernah sampai rilisnya apa aja? Udah 3 belum ngerilisnya? Emosinya, keinginannya, egonya, apa cuma emosi doang? Oh iya, baru emosi aja sih Teh. Ya, 3-tiganya ya, lakukan pakai awan hitam. Kalau masih satu ya nyangkut lah kayak gitu. Ya oke. 3-tiganya pakai awan hitam. Aku pengen ikut nanti sama Teh Feby yang di Jakarta ya Teh, semoga bisa insya Allah. Quantum Jamin aja 10 juta yang tadi, 5 menit sebelum tidur, nanti kamu daftar batch 13, daftar Yoni. Oke? Oke Teh, terima kasih. Iya. Halo. Baik Teh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cowok dulu ya, Pak Ardi, halo. Pak Ardi open mic. Abis Pak Ardi Bu Ida ya. Ya. Pak Ardi. Ya, gimana Pak Ardi? Assalamualaikum Teh Feby. Waalaikumsalam Pak Ardi. Gimana Pak? Selamat sore. Sebelumnya kami ucapkan jazakallahu khairan buat Teh Feby, Mas Hendra dan semua kru Ngaji Rosso atas semuanya. Jazakallahu khairan. Ya. Izin copy paste aura dan energinya Teh Feby boleh nggak ini? Boleh banget, silakan di copy paste. Kalau mau copy paste nanti datang acara alumni Pak, kita salaman. Siap insya Allah. Sebelumnya mohon maaf, mohon izin, mau nanya. Ini kalau malam yang disampaikan Teh Feby untuk Quantum Jam, terus
doain orang lain, apa namanya itu, quantum jam, terus sadar nafas syukur, itu dilakukan harus dengan duduk punggung tegak di atas sajadah, atau kalau sambil tiduran boleh nggak itu teh? Bebas Pak, mau sambil duduk di ruang kerja, mau duduk di ruang makan, mau duduk di sofa depan TV, yang penting relax. Mau tiduran boleh, mau duduk boleh. Pokoknya lakukan dengan effortless, lakukan dengan tanpa beban. Oh gitu ya. Soalnya kadang kalau malam habis pulang kerja capek, sambil tiduran, sambil sadar nafas syukur, sending love, quantum jam. Tapi saya sambil rebahan, itu makanya saya mau nanya ke Teteh, ini boleh nggak dengan tiduran? Rebahan boleh. Tapi biasanya kalau rebahan langsung tidur. Iya, oke. Boleh, yang penting relax dan happy ngejalanin. Itu yang penting. Terima kasih Teh. Untuk yang kedua, ini mohon maaf sebelumnya, ini pengertian saya dari yang pernah saya dengar dari narasumber tentang ilmu kesadaran, itu katanya ada getaran, frekuensi, vibrasi, resonansi. Itu kalau apa yang kita pikirkan itu kadang bisa mengundang dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita getarkan. Tadi diaturkan sama Teteh, ini disampaikan tadi untuk teknik melepas dengan cara ruang, itu kita membayangkan awan hitam dengan jumlah hutang kita, awan hitam yang tertulis hutang. Nah, itu apakah nanti di otak kita memikirkan hutang, apakah yang kita pikirkan hutang itu tidak menjadi membesar dengan apa yang kita pikirkan itu Teh? Jadi gini. Pada saat hutang itu keluar lewat pintu depan, dia itu kembali ke cinta murni tanpa batas, gitu ya. Bagi siapapun yang punya hutang, cintai hutangnya, bukan dibenci. Mengeluarkan awan hitam lewat pintu depan itu bukan membenci untuk keluar, bukan. Tapi mengembalikan dia kembali ke asalnya, cinta murni tanpa batas. Pada saat hutangnya keluar menuju cinta murni tanpa batas, bukankah semua uang sumbernya dari cinta murni tanpa batas diantar balik lagi ke kita? Benar nggak? Iya. Uang kan dapat dari energi cinta tanpa batas tuh di semesta. Entah balik ke kitanya dalam bentuk uang untuk bisa kita bayar utang gitu. Tapi lakukan itu semua dengan cinta. Kalau teman-teman ngebenci utangnya nggak akan lunas-lunas, yakin? Iya Teh. Berarti apa yang kita pikirkan tentang hutang itu tidak khawatir kita menjadi membesar dengan yang kita pikirkan tentang hutang itu Teh. Enggak, gini. Kunci dari abundant revolution adalah semua apa yang diinginkan oleh Pak Ardi, semuanya udah ada di dalam dirimu. Semuanya ada di dalam dirimu, Pak Ardi. Iya Teh. Jadi pada saat kamu punya hutang saat ini, bayangkan dan rasakan uangnya udah tersedia untuk membayarnya. Bayangkan dan rasakan sudah beres. Bayangkan sudah ada. Rasa bahagia membayangkan itulah yang mendatangkan uang masuk ke kantong kita. Mendatangkan pintu kelimpahan kebuka. Jadi kunci dari segalanya itu adalah cinta. Sambut, terima. Sedih, dalemannya itu cinta sebenarnya. Rasa, dalemannya cinta. Seperti yang tadi aku bilang, belajar dari kisah aku tuh 2019, 7 kriteria kehidupan ngedrop semua. Tapi bukannya itu cinta ya kalau dilihat sekarang ya, kalau Harley-nya nggak nyangkut, nggak ada materi ini, Pak Ardi. Iya Teh, benar Teh. Kalau Pak Ardi nggak punya utang dan nggak punya PR, Pak Ardi nggak akan mungkin ketemu kita di sini semua Zoom kita bareng, benar nggak? Iya benar Teh. Lihat semua dalam kacamata cinta tanpa batas. Nanti selesai semua PR. Oke? Iya Teh. Terima kasih. Salam buat Mas Hendra, itu teman kita pernah ketemu sama Mas Hendra. Ya, siap insya Allah. Untuk
bahaya. Salam buat Mas Saya Indra. Teh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi ini siapa? Ida, Teh, Ida. Ida. Ya, halo Bu Ida. Assalamualaikum. Saya ada dua nih. Ya. Yang pertama, saya berterima kasih sama Teteh dan Mas Indra tentang karena apa yang biasanya saya kalau puasa menjelang Lebaran itu tidak ada pendapatan yang bertahun-tahun. Terus mulai saya ketemu Teteh di Ngaji Roso, saya amalkan sebisa saya seperti yang Teteh ajarkan di video-video ya. Karena saya udah terbiasa dari Ngaji Roso sebelumnya, katanya kalau punya masalah itu bersinergi dengan alam, dan itu akhirnya kemarin saya banyak orderan masuk. Terus yang kedua, saya itu punya utang dan saya pengen bangun rumah, soalnya saya pengen memulai memuliakan ibu saya yang sudah tua. Terus utang saya itu hampir 1 M, tapi udah berangsur dengan adanya saya suka ngikutin Teteh yang dulunya saya diparani sama debt collector, dengan saya mengikhlaskan padahal itu bukan utang saya. Itu sebetulnya begini, jadi utang keluarga saya, adik saya, tapi karena namanya saya dan untuk jaminan itu nama saya, akhirnya dia nggak bayar, ya sudah saya bayar, saya nggak marah, nggak apa. Itu hampir 1 M. Ya saya makanya di sini kemarin udah sedikit-sedikit kok ada pemasukan yang saya tiap bulannya, yang penting saya bisa nyicil itu udah aman begitu. Ya biar tidak lama lagi saya lunas. Jadi karena saya waktu pandemi, waktu itu saya kena hack 55 juta, saya ikhlas karena apa? Saya pikir begini ya, orang lahir nggak punya apa-apa. Kalau kita dititipin masalahnya, kalau dulu itu saya pendapatan ratusan juta ya. Terus diambil, ya monggo silahkan, kan cuma dititipin. Dengan itu saya nggak pernah kebohongan, nggak pernah apapun ya. Terus cuman ya itu, saya punya hutang tapi bukan saya yang make. Ya Allah, Ibu. tapi alhamdulillah, alhamdulillah saya ketemu Teh Pepi. Saya ingin melunaskan utang saya yang paling juga sekarang tinggal 600 atau 700, dan saya sampai saya nggak bisa bangun rumah. Ya. Dagangan saya di luar cuman dipagerin, ya Allah. Sedangkan saya itu kan support pariwisata yang kain putih-putih itu loh, yang untuk restoran perhotelan. Jadi ibu saya mau maksudnya saya ingin memuliakan ibu saya sampai belum bisa. Ya itu aja Teh. Tapi alhamdulillah saya ketemu Teteh. Terima kasih banget. Walaupun kemarin mungkin nafas syukur saya seandainya kuantum jamnya belum sempurna, makanya kapan saya ingin begitu ada kemarin, mungkin saya paling atas kali ya daftarnya. Itu insya Allah saya akan ikut yang itu offline alumni ya. Itu aja Teh. Semoga utang saya lekas lunas. Jadi aku seneng banget bukan utang kita, tapi yang saya alhamdulillah nggak marah sama adik saya. Ya dia nggak bayar, ya saya diparah debt collector, ya udah saya bayarin terus. Ya itu alhamdulillah kemarin dan terima, lalu rilis, lepasin, lalu kuantum jamin aja ya itu lunas. Memang, ya. Alhamdulillah memang saya diajarkan sama bapak saya dari kecil, umpamanya kita punya rumah tuh dibuangin sampah, kita ngasih tahu nggak mau, ya sudah diikhlasin, dan dia kan nggak akan lama lagi untuk buangnya. Kalau kita punya duit bangun kan udah nggak. Jadi begitu memang dari dulunya saya diajarinya, alhamdulillah.
Makasih Teh, itu ada cukup mungkin. Kasih Ibu. Sampai udah ketemu. share. Alhamdulillah. Ketemu di Jakarta. Alhamdulillah. Ya. Iya. Makasih. Mungkin belum sempurna kemarin. Insya Allah ketemu. Makasih Teh. Ya. Amin, makasih. amin, Ya. amin. Makasih. Yang berikutnya Iya. sekarang Mbak Nita. Boleh Mbak Nita open mic. Mbak Nita, silakan. Iya. Assalamualaikum Teh Febi. Waalaikumsalam Teteh. Teh Febi, ini saya mau tanya tentang alpha telepati ya. Iya. Iya, itu apakah harus kita ngasihnya itu 10 apa Teh itu? 10 keuntungan. Itu harus 10 ya Teh? 5 sampai dengan 10 atau lebih, minimal 5. Oh gitu. Iya, kemarin 5 tuh, terus ini saya mau sedikit ngasih testimoni Teh. Kan saya Ya. baru-baru ini sih, maaf ya Teh ya, di sini agak berisik soalnya toko saya kebetulan di jalan raya gitu loh. Ya, nggak apa-apa sayang. Ya, jadi ini saya ngasih testimoni buat teman-teman yang masih punya masalah, yang masih punya hutang. Itu semangat teman-teman. Bener katanya Teh Febi, itu kita harus mencintai dulu hutang kita, harus nerima dulu apa adanya kita, yang sebenarnya kita udah berlimpah gitu loh. Cuman kita harus menerima dulu, kita harus ikhlas, intinya lillahi ta'ala. Soalnya saya kemarin Teh ya, saya tuh baru praktek sending love, meskipun itu masih belum sempurna. Terus juga ada nafas syukur juga. Terus saya rilis. Jadi rilis itu benar-benar yang emosi itu plong gitu Teh. Nah, tadi waktu kita rilis bareng-bareng itu yang awan hitam yang kanan itu ada tulisannya ego, itu susah keluar Teh. Tapi begitu saya peluk, saya bilang I love you, I love you, I love you, itu langsung melebur. Kemudian ada cahaya terang dari depan kayak pintu gitu Teh. Itu terang itu masuk kayak ke ruangan itu apa ya Teh ya? Cuman saya nggak ngerasa apa-apa, cuman cahaya gitu, terang banget gitu. Ya, bagus, itu energi tanpa batas diri kamu sendiri. Bagus, itu bagus. Ya. Terusin ya 1 minggu ini ya, rilis pakai cara kayak tadi ya. Iya Teh. Terus itu banyak banget Teh, banyak banget kayak keajaiban bener-bener. Jadi yang awalnya saya pengen hutang saya lunas, itu saya udah dapet. Saya juga merangkap jadi agent travel umroh gitu loh Teh. Itu sudah dapat 6 orang. Jadi 4 orang lagi saya free umroh lagi untuk kedua kalinya. Free. Keren. Gitu. Jadi itu salah satu keajaiban kita sending love, kita quantum jam, terus nafas syukur juga dan rilis kayak gitu. Oke. Ya, saya terima kasih sekali ya Teh ya, Teteh mengenalkan ilmu ini dengan investasi yang sangat amat masih bisa diperjuangkan. Bismillah. Quantum Jam saya sekarang, saya pengen ikut kelas di Jakarta. Kita bertemu langsung ya sama Teh Febi, sama mungkin Mas Hendra juga, sama teman-teman juga. Udah gitu aja Teh, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Senang banget kita ketemu di Jakarta ya. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ibu Sylvia, silakan. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam Ibu. Ya Bu. Saya ada 2 pertanyaan Teh. Saya sebelum melakukan quantum jam itu sama sending love sama alpha telepati itu rilis emosi dulu Teh? Ya. Pertama kali yang harus kita lakukan itu adalah sadar nafas syukur dulu. Jadi tarik nafas dulu, sadar dulu bahwa dia ada di sini yang tanpa batas itu gitu. Tadi kan kita sebelum rilis sadar nafas syukur dulu. Tarik nafas, sadari dulu energi tanpa batas masuk. Yang ikutin aja rekaman yang ada di sini. Setelah itu baru rilis. Nah, setelah baru yang lain-lain, mau quantum jam, mau sending love, mau alpha telepati,
Tapi dasar itu sadar nafas syukur, rilis. 2 itu. Udah. Yang kedua teh, saya nih sudah dari kemarin-kemarin sudah pernah mencoba rilis teh, melihat ngaji Rasul itu alhamdulillah emosi-emosi ini agak berkurang. Cuma rasa ini teh, rasa insecure sama nggak percaya diri ini teh masih ada tuh teh. Gimana caranya menghilangkan tuh teh? Mundur 1 langkah. Ibu siapa? Ibu rasa-rasa nggak enak itu atau ibu siapa? Ibu siapa? Mundur 1 langkah. Bab 1 bilang apa? Aku adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Mulai sadar untuk melihat itu, bahwa ibu itu udah yang tanpa batas dan berkelimpahan. Kalau ada rasa insecure, rasa nggak nyaman, rasa nggak pede, dirilis. Caranya gimana? Ibu flashback ke masa kecil. Pertama kali ngerasain rasa itu pas kapan? Ya waktu sekolah dulu teh. Itu dulu. Nah, itu rilis. Nanti pakai rekaman yang dikasih sama admin ngaji Roso. Rilis masa kecil itu. Ya, oke? Bada Isa Ya. nanti. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.